Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada adik-adik dan mahasiswa semuanya di kelas 2E dan 2F akuntansi. Semoga kita semuanya masih diberikan lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin. Sebelum saya mulai, karena ini masih dalam bulan Syawal, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan kita semuanya masih dipertemukan di bulan Ramadan yang akan datang. Bu Retno mengucapkan terima kasih atas atensinya pada pagi hari ini, karena kita masih melanjutkan di perkuliahan dengan sistem daring karena kondisi yang belum memungkinkan. Semoga kita segera dijauhkan dari wabah ini dan segera dihilangkan wabah ini, dan kita masih diberi kesempatan untuk bisa kuliah secara tatap muka, karena Bu Retno udah kangen nih dengan kalian semuanya ya. Oke. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang latihan soal untuk latihan indeks yang menggunakan agregatif dari indeks last payers, Dробиш, Walsh, Pasca, dan seterusnya ya. Karena mungkin kalau dengan hanya PPT kemarin saudara masih belum jelas. Nah, ini saya punya soal yang berkaitan dengan harga dan kuantitas dari bahan bakar minyak yang terdiri dari premium, solar, dan pertamax. Masing-masing datanya seperti ini ya. Kita punya data tahun 2013 dan tahun 2014. Untuk angka indeks itu selalu ada tahun dasar. Tahun dasar dibagi sebagai tahun pembanding. Kalau misalkan kita ingin mengetahui kenaikan atau penurunan dari harga atau kenaikan atau penurunan dari nilai suatu data, suatu produk, maka yang menjadi tahun dasar itu adalah tahun yang stabil. Misalkan kalau kita punya data di tahun 2013 dan 2014, saudara diminta untuk menghitung indeks last payers, indeks Pasca, indeks Dробиш, indeks Walsh. Saudara, tahun dasarnya adalah tahun 2013. Maka saudara jangan langsung menghitung dari rumus tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus, tetapi saudara harus menambahkan dulu kolom-kolom untuk menghitung, karena untuk indeks last payers itu agregatifnya yang menjadi weighted average atau rata-rata tertimbangnya yang menjadi penimbangnya itu harus dikalikan dengan kuantitas tahun dasar. Kuantitas tahun dasar. Jadi kuantitas tahun dasar itu adalah kuantitas di tahun 2013. Masing-masing dari PN itu adalah harga tahun 2014 dikalikan dengan H0 ya. Kemudian P0 juga dikalikan H0, sehingga saudara harus mencari dulu di kolom tersebut ditambahkan PN dikalikan Q0, PN dikalikan Q0, PN dikalikan Q0, kemudian P0 dikalikan Q0. P0-nya adalah di tahun 2013, sehingga masing-masing dikalikan dulu. Ya, 2013 dikalikan Q0 2013. Nah, baru saudara nanti akan menghitung indeks last payers itu dihitung dari PN kali Q0, totalnya adalah 873.000 dibagi dengan P0 dikalikan Q0, 757.500 dikalikan 100%. Nah, itu nanti saudara akan hitung. Nah, kalau dilihat di sini indeks last payers itu adalah 873.000 dibagi 757.500 dikalikan 100%. Hasilnya indeks last payers adalah 115,25. Sehingga dikatakan bahwa bahan bakar minyak tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 15,25%. Kenapa 15,25? Karena tahun dasarnya itu adalah 100%. Jadi kalau di atas 100% maka dikatakan mengalami kenaikan 15,25%. Ya. Jadi
kenaikan harga BBM yang terdiri dari premium solar dan Pertamax itu mengalami kenaikan 15,25% dari tahun dasar. Sedangkan untuk indeks pasca itu dihitung dari agregatifnya QN. Jadi masing-masing PN dan P0 itu dikalikan dengan QN atau kuantitas tahun sekarang, kuantitas yang dihitung ya, kuantitas pada tahun yang sedang dihitung. Kalau tahun 2014 maka QN-nya adalah QN 2014. Sehingga PN dikalikan QN maka 5.800 dikalikan 55 hasilnya 319.000. Kemudian PN solar 5.000 dikalikan QN 60 hasilnya 300.000. Sementara PN untuk Pertamax 11.000 dikalikan dengan kuantitas tahun 2014, Pertamaxnya 30, jadi totalnya 330.000 rupiah. Jadi total dari PN dan QN secara keseluruhan sama dengan 949.000 rupiah. Sedangkan kita hitung dulu P0 kali QN 247.500 itu dihitung dari P0 dikalikan QN. Kemudian P0 dikalikan QN untuk solar itu hasilnya 240.000 dan yang terakhir Pertamax P0 kali QN 11.500 kali 30 hasilnya 345.000. Total dari P0 kali QN adalah 832.500. Nah, baru nanti akan kita masukkan rumusnya. Nah, ini dari indeks pasca ya. Dihitung dari 949.000 dibagi 832.500 dikalikan 100%. Hasilnya 113,99% ya. Jadi ini indeks last payers dan indeks pasca. Nah, untuk indeks Drobis dan indeks Fisher ini gampang ya, karena ini masih berkaitan dengan indeks last payers dan indeks pasca. Kalau indeks Drobis itu adalah rata-rata dari indeks last payers dengan indeks pasca. Jadi indeks Drobis itu dihitung dari indeks last payers ditambah indeks pasca dibagi 2. Nah, jadi ini mencari rata-ratanya. Ya, sehingga indeks Drobisnya sama dengan 115. Jadi untuk indeks Drobis dan indeks Fisher nggak perlu nambah tabel, tetapi saudara cukup menghitung saja hasil dari indeks last payers dan indeks pasca. Sekali lagi, untuk indeks Drobis dihitung dari indeks last payers ditambah indeks pasca dibagi 2. Ya, ini Bu Retno bulatkan ya, seperti 113,99 ini kita bisa bulatkan 114. Kemudian untuk indeks Fisher itu adalah akar dari indeks last payers dikalikan dengan indeks pasca. Ya, akar dari 115 kali 114. Nah, itu kalau dikalikan kemudian dicari akarnya, maka hasilnya indeks Fisher adalah 114. Sedangkan untuk indeks Walsh dan indeks Marsh and Edwards itu dihitung dari akar dari QN dikalikan Q0 untuk agregatifnya. Saudara maka menghitung dulu QN dikalikan Q0 masing-masing berapa. Ya, QN dikalikan Q0 berapa, ketemu masing-masing individual ini, kemudian baru dicarikan lagi kolom tambahan untuk diakarkan. Nah, karena kita butuh PN kali akar QN Q0 ya. Jadi kita nggak boleh ini langsung diakarkan, tetapi harus dicari dulu QN kali Q0 baru dicari akarnya. Nah, kemudian masing-masing dari QN dan Q0 akar ini dikalikan dengan PN. Masing-masing dikalikan PN ya, PN
PN tadi apa? Harga pada tahun 2014. Ini juga harga tahun 2014 dikalikan hasil masing-masing di sini. Kemudian harga di tahun 2013 masing-masing dikalikan dengan 57, 55, dan 27. Nah, itu yang dipakai sebagai dasar untuk mengukur indeks Walsh, gitu ya. Nah, ini indeks Walsh-nya tadi ketemu 908, 293 dan 792.535. Nah, itu baru dikalikan 100%, maka akan ketemu indeks Walsh-nya 115. Nah, kalau dikatakan dengan menggunakan indeks Walsh, maka kenaikan BBM ketiga jenis BBM baik premium, solar, dan pertamax itu juga mengalami kenaikan sebesar 15%, ya. Kenaikan sebesar 15%. Sedangkan untuk penilaian agregatif yang terakhir yaitu indeks Marshall and Edwards itu agregatifnya atau rata-rata tertimbangnya dikalikan dengan Qn plus Q0. Maka saudara harus mencari dulu Qn ditambah Q0 masing-masing jenis itu berapa, ya. Tadi ada premium dan sebagainya, premium, solar, dan pertamax. Kalau dicari dari kuantitas tahun 2014 ditambah kuantitas tahun 2013, ketemunya masing-masing adalah 115, 110, dan 55. Maka dikalikan dengan PN, ya. PN-nya berapa? PN dikalikan tadi Qn plus Q0. Totalnya berapa ini? 1.822.000. Kemudian ditambahi kolom satu lagi untuk mengalihkan yang dengan P0 sebagai penyebut, ya. Pembilangnya adalah PN dikalikan Qn plus Q0, penyebutnya P0 dikalikan Qn plus Q0. Jadi totalnya ketemu Rp1.590.000. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus 1.822.000 dibagi 1.590.000 dikalikan 100%, sehingga indeks Marshall and Edwards itu adalah 115%. Jadi kenaikan harga BBM itu mengalami kenaikan sebesar 15% karena kebetulan semuanya ini nilainya di atas 100%. Jadi standarnya 100. Kalau misalkan nanti saudara setelah menghitung nilainya adalah 95%, maka dikatakan mengalami penurunan sebesar 5%. Kenapa 5%? Karena dari 100% dikurangi 95% itu berarti kan 5%. Maka dikatakan ada penurunan. Jadi kalau di atas 100% itu dikatakan mengalami penurunan. Kalau di atas 100% itu dikatakan mengalami kenaikan. Nah, itu ya. Jadi angka indeks itu intinya adalah untuk mengetahui kenaikan atau penurunan dari suatu komoditas, ya, suatu komoditas. Kalau komoditasnya satu berarti individual, tapi kalau komoditasnya lebih dari satu dikatakan agregatif atau tertimbang, ya, kumulatif, ya. Kebetulan untuk nilai ini, nilai dengan menggunakan dari temuan para ahli, kemudian last payers itu yang menemukan ya last payers. Kalau Pasteur berarti yang menemukan adalah Dr. Pasteur, gitu ya. Kebetulan ini dibuat rumusnya dari berbagai peneliti, itu ternyata dengan menggunakan metode apapun itu ternyata hasilnya sebenarnya mendekati sama, ya, meskipun dengan menggunakan last payers, Pasteur, Walsh, Marshall Edwards, kemudian Dробis, nah itu sebenarnya hasilnya mendekati sama. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan latihan soal di latihan 1, ya. Ini kebetulan sheet-nya ada latihan 1 dan latihan 2. Untuk latihan 2 silakan dipelajari juga, dicoba sendiri, tapi di situ sudah saya berikan kuncinya, ya. Selamat pagi, saya buka pertanyaan dengan WA, atau kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, kita bisa kuliah dengan Zoom. Silakan ketua kelas menghubungi saya. Kemudian kita kuliahnya kapan?
untuk melakukan penjelasan tentang review apa yang sudah saya jelaskan. Jadi intinya setelah UTS ini kita baru belajar angka indeks ya. Minggu depan akan saya lanjutkan tentang data tren ya, analisis tren yang nanti akan berbeda lagi. Maka saudara saya minta untuk banyak-banyak latihan soal supaya tidak mengalami kesulitan dalam belajar statistika ini. Oke, ada kurang lebihnya saya akhiri dulu. Selamat belajar, semoga saudara masih semangat dan selalu menjaga kesehatan. Salam untuk keluarga. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.